Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan barusan mungkin ada kalau jeli ya, Anda melihat apa nama yang ada di sebelah kanan ya. Nah, di situ ada tulisannya Candi Gunung Gangsir, dan memang benar tempat yang saya kunjungi saat ini adalah Candi Gunung Gangsir. Nah, lokasinya ada di Desa Gunung Gangsir di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Oke guys, kita ini aja ya, dari asal katanya aja dulu ya. Kenapa dikatakan Gunung Gangsir? Nah, ini karena ada kaitannya dengan orang yang dulu itu mengatakan bahwa di sini tempat harta karun loh guys ya. Makanya candi ini dulu sempat digali atau digangsir. Makanya candi ini dikenal kemudian menjadi Gunung Gangsir gitu ya. Oke guys, untuk nama candi ini pada awalnya adalah Kebon Candi, cuman ya karena nama desa yang ada di sini itu Gunung Gangsir, ya ini akhirnya disebut sebagai Candi Gunung Gangsir. Dan dulu sih katanya candi ini merupakan gundukan kayak bukit gitu ya, yang orang nggak mengira bahwa ini adalah bukan gunung ya. Ini adalah candi ya, bukan bukit seperti yang diperkirakan sebelumnya. Oke guys, kalau melihat dari susunan materialnya ya, material yang terbuat yang ada di sini, maksudnya di candi ini terbuat dari batu bata. Mungkin karena tempatnya itu di areal yang ya dataran yang inilah yang rendah, terus kemudian jauh dari sungai, terus kemudian ada banyak ini ya bahan untuk membuat bata. Akhirnya ya dibuat dari bata. Dan untuk ini kesejarahannya untuk kapan sih candi ini dibangun. Nah, ini masih ada keraguan gitu guys ya. Candi ini ada yang mengatakan bahwa dibangun pada masa abad ke-11 atau pada masa pemerintahan Raja Airlangga berkuasa ya. Dan ini memang dikaitkan dengan adanya hiasan Kalpataru yang tertempel di situ ya, di dinding, di relief dinding candi ya. Dan gaya Kalpataru maksudnya yang ada di sini ini merupakan gaya yang ditemukan di Candi Prambanan ya. Candi Prambanan itu ada di mana? Ada di Jawa Tengah guys ya. Dan itu dibangun sekitar abad ke-9 gitu ya, kalau nggak salah 9-10 gitu. Dan kenapa kok bisa sampai ke sini ya, karena inilah mungkin salah satunya karena pengaruh dari Raja Empu Sindok sendiri yang mendirikan bangsa Isyana atau ini ya, dinasti kelanjutan dari dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur ya. Meskipun Empu Sindok sendiri itu mungkin masih belum diketahui siapakah dia, apakah dia itu merupakan keturunan dari raja-raja Mataram kuno atau Hindu-Buddha yang membangun Borobudur, Candi Prambanan kayak gitu. Tapi yang jelas Empu Sindok ini menikah dengan ya bisa dikatakan kerabat ya, kerabat dari keluarga dari dinasti yang ada di Jawa Tengah ya. Nggak tahu itu dari dinasti Sailendra atau dari dinasti Sanjaya ya, tapi yang jelas keduanya itu ya berkaitan ya antara Sailendra sama Sanjaya, yaitu pada masa kerajaan Mataram kuno atau Hindu-Buddha. Dan pindah ke Jawa Timur diperkirakan ya karena ada bencana ya, atau mungkin ada serangan dari kerajaan yang ada di barat seperti kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera. Oke guys, seperti yang saya kasih tahu tadi ya, candi ini
hanya diperkirakan saja ya, dibangun pada abad ke-11 ya. Tapi kalau ada bukti lainnya yang kuat atau ditemukan mungkin ada data-data yang baru, nah ini bisa diganti ya. Apakah candi ini merupakan candi yang berasal dari abad ke-11 atau bukan ya. Oke guys, lanjut lagi ya. Kalau saya sendiri sih mungkin lebih ini ya, mungkin lebih mengatakan bahwa saya nggak tahu gitu loh guys ya, karena memang dari materialnya seperti dari zaman Majapahit, tapi yang jelas kayaknya masih meragukan juga ya. Kalau materialnya Majapahit dari batu bata ya, tapi dari sisi bentuk bangunannya ini gayanya sih sama sekali nggak mirip dengan candi-candi yang dibangun pada masa kerajaan Majapahit ya. Dan mungkin bisa jadi memang benar ini berasal dari masa yang lebih tua guys. Oke, terus kemudian guys, selain dari ini, dari kesejarahannya yang mungkin bisa dikatakan masih misterius ya, tapi ada legenda yang berkembang di daerah Gunung Gangsir bahwa dulu sebelum masyarakat yang ada di sini bisa bercocok tanam atau bertani, menanam padi, nah masyarakat di sini itu masih memakan sejenis biji-bijian dari rumput ya guys ya. Terus kemudian datanglah seorang wanita yang bernama Sri Gati. Nah, dia itu nggak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba datang ke sini, terus kemudian dia mengajari masyarakat yang ada di sini untuk atau lebih tepatnya itu mengajak berdoa supaya ini ya bisa mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi, yaitu kekurangan makanan. Karena waktu itu biji-bijian yang berasal dari rumput yang bisa dimakan itu tambah lama tambah menipis, dan kayaknya tambah lama tambah habis ya. Dan akhirnya setelah berdoa memohon pada pada dewa, terus kemudian datanglah rombongan burung ya, kemudian menjatuhkan biji-bijian, dan biji-bijian itu kemudian ditanam ya. Dan Sri Gati ini akhirnya mengajari cara menanamnya guys. Nah kemudian ya akhirnya yang penduduknya itu awalnya makan dari biji-bijian, terus kemudian hanya mengandalkan dari perburuan kayak gitu ya, mengembara dan sebagainya. Akhirnya mereka menetap dan bercocok tanam, dan akhirnya mereka bisa dikatakan penduduknya itu akhirnya jadi makmur gitu guys. Terus kemudian Sri Gati ini juga memiliki permata yang juga dijatuhkan oleh burung waktu itu, dan itulah yang membuat Sri Gati ini akhirnya menjadi orang yang kaya raya di sini. Dan meskipun Sri Gati ini kaya, tapi dia sangat dermawan ya, makanya dia juga disebut sebagai janda yang dermawan gitu guys. Nah mungkin dari legenda ini kemudian akhirnya membuat orang yang ada pada masa itu penasaran ya untuk mencari tahu apakah di sini ada atau guci-guci untuk menyimpan uang atau emas yang dimiliki oleh Sri Gati tersebut ya. Tapi mungkin nggak ditemukan ya. Tapi saya pernah diberitahu dari juru pelihara yang ada di sini bahwa memang pada tahun 2021 ya, ini 20 atau 2001 ya, itu juga ditemukan emas tuh ya di sini gitu. Dan mungkin bisa dikatakan, tapi itu udah diselamatin ya dan dibawa ke BPCB di Trawulan ya. Dan ini ya seperti inilah guys yang terjadi sekarang ya. Nah ini suasana di Candi Gunung Gangsir ya. Ini tempatnya, saya berada di ketinggian di sini. Nah seperti ini guys. Oke, meskipun candi ini masih diliputi oleh misteri,
kita memang harus tetap menjaga ya, supaya suatu saat nanti kalau ditemukan bukti yang lainnya, ini bisa nyambung dan terkuak misterinya. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.